Perkenalkan, nama saya Tiara Hanandianita dari kelas 2B PBSI. Saya akan menyampaikan pidato yang merupakan tugas ulangan tengah semester mata kuliah pembelajaran berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kenikmatan yang tak terhingga kepada kita semua. Tak lupa, sholawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berbicara, Ibu Uwah Maspuroh, SPD MPD, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai dampak positif dan negatif pembelajaran jarak jauh. Dalam kehidupan kita sehari-hari, internet merupakan suatu media informasi. Di kalangan remaja atau pelajar seperti kita, internet merupakan suatu sarana atau media belajar yang dapat membantu para remaja untuk mencapai suatu ketuntasan belajar. Pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh ini sudah bukan merupakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi kita, terutama di kalangan remaja. Tetapi sebagian orang juga beranggapan kalau tidak adanya bimbingan oleh orang yang ahli, maka banyak siswa yang melakukan pembelajaran tersebut dengan tidak maksimal. Jadi kurangnya pemahaman siswa terhadap pembelajaran tersebut sehingga banyak peserta didik yang tidak memanfaatkan waktu pembelajaran tersebut dengan sebaik-baiknya. Namun, apakah pembelajaran online lebih efektif ketimbang pembelajaran tatap muka? Bidang pendidikan atau education technology mulai bermunculan saat ini. Mereka memberikan banyak perubahan pada proses belajar mengajar. Dilihat dari segi dampak positif pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online ini, pembelajaran online ini menandakan bahwa berkembangnya pendidikan berbasis teknologi. Sekolah-sekolah saat ini pun menekankan agar setiap kegiatan pembelajaran berbasis teknologi yang mengharuskan individu terlibat untuk belajar teknologi. Nah, lalu dampak pembelajaran berbasis teknologi inilah yang memicu kreativitas dalam dunia pendidikan. Seperti banyaknya aplikasi-aplikasi yang mendukung dunia pembelajaran dan lainnya. Pembelajaran online juga membuat pelajar merasa lebih bebas atau santai dan dapat melakukan aktivitas lain saat mengikuti pembelajaran. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pelajar dengan berbagai aktivitas positif. Pembelajaran online juga membuat pelajar lebih mandiri. Hal ini terjadi karena selama pembelajaran daring, guru hanya memberikan materi dengan singkat melalui file, sehingga seharusnya pelajar untuk mandiri dalam mencari penjelasan dari materi yang diberikan, sehingga dilaksanakan pembelajaran daring menuntut untuk mandiri. Selain itu, pembelajaran daring dinilai lebih praktis dan santai. Praktis karena dapat memberikan tugas setiap saat dan melaporkan tugas setiap saat, dan lebih fleksibel, berarti dilakukan kapanpun dan dimanapun. Pembelajaran daring ini menyebabkan waktu yang lebih fleksibel bagi pelajar yang berada di luar rumah dan bisa menyesuaikan waktu untuk belajar, menghemat waktu, dan dapat melakukan kapan saja. Semua siswa dapat mengakses dengan mudah, artinya dapat dilakukan di mana saja. Penyampaian informasi lebih cepat dan bisa menjangkau banyak siswa, lebih praktis dan memudahkan dalam pengambilan nilai pengetahuan. Salah satu ketertarikan kalangan remaja untuk belajar online ini adalah kita bisa mendapatkan materi dengan mudah dan belajar mengevaluasi pembelajaran sendiri dimanapun kita berada, baik di rumah maupun di sekolah atau tempat-tempat umum lainnya. Akan tetapi, dampak negatif belajar online pun ikut terasa, seperti pendidikan di tanah air yang selama ini
berpegangan teguh pada buku mulai tergantikan dengan produk digital, dan murid harus bergantung pada komputer atau gadget. Selain itu, buku atau informasi tertulis lainnya perlahan-lahan mulai ditinggalkan. Nah, selanjutnya mengenai dampak negatif pembelajaran online ini bisa berupa jaringan yang tidak memadai. Hal ini disebabkan beberapa dari pelajar tinggal di daerah pedesaan yang jaringan internetnya kurang stabil. Lalu pelajar juga kurang paham mengenai materi pembelajaran karena beberapa guru kurang menjelaskan materi secara mendalam sehingga pelajar kurang paham dengan materi yang disampaikan oleh guru. Selain itu, guru hanya memberikan materi dalam bentuk format file. Nah, selanjutnya pelajar merasa kurang semangat mengikuti pembelajaran daring dikarenakan akses internet yang tidak stabil atau materi selama pembelajaran yang kurang dipahami. Adanya gangguan-gangguan sehingga minat belajar berkurang untuk mengikuti pembelajaran online. Lalu keterbatasan fasilitas dalam pembelajaran daring pun menyulitkan pelajar. Hal ini dikarenakan biaya laptop atau gadget yang harus dimiliki cukup mahal. Selain itu, keterbatasan pelajar menggunakan aplikasi pembelajaran yang belum pernah digunakan sama sekali. Dan lagi, kuota internet yang saat ini mahal. Sebagian beranggapan sudah tidak ada permasalahan dengan kuota internet karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memberikan bantuan kuota internet gratis kepada para pelajar. Namun hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa pelajar masih ada yang belum mendapatkan, sehingga pelajar masih membeli kuota untuk menunjang pembelajaran daring. Solusinya yaitu efektif atau tidak belajar online tergantung tipe belajar individu. Tipe belajar anak bisa dibedakan menjadi 3, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Tipe visual misalnya bisa menyerap pelajaran lebih baik dengan melihat. Mereka lebih suka melihat atau membaca terlebih dulu sebelum belajar hal-hal baru. Nah, sementara tipe belajar auditori ini, anak harus mendengarkan pelajaran untuk memahaminya. Adapun anak dengan tipe belajar kinestik tidak bisa hanya duduk tenang dan menunggu informasi disampaikan. Mereka tertarik mencari sendiri hal yang ingin mereka tahu tanpa harus selalu membaca buku panduan. Nah, itu dia yang merupakan dampak positif dan negatif dari pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Kita sebagai pelajar harus lebih bijak lagi dalam memanfaatkan teknologi di dunia pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.